Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggira Raputriani dengan NIM 2120604035 Mazawa 1. Baiklah, saya akan membahas mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat berarti suci, bersih, tumbuh dan berkembang. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah tertentu serta diserahkan kepada orang yang berhak. Zakat fitrah hukumnya wajib atas diri muslim yang hidup pada bulan Ramadan. Syarat zakat fitrah: yang pertama, beragama Islam; yang kedua, merdeka atau bukan kalangan dari budak; yang ketiga, mampu atau berkecukupan atau berkepemilikan yang sempurna; yang keempat, balik dan berakal sehat; yang kelima, menentukan waktu wajib zakat. Adapun miqdar zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwa. Kualitas beras atau makanan pokok harus dengan kualitas beras atau makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Namun, beras ataupun makanan pokok tersebut dapat diganti dalam bentuk yang senilai dengan 2,5 kilo atau 3,5 liter per beras. Selanjutnya ada mustahik atau orang yang menerima zakat. Terdapat 8 golongan orang yang menerima zakat. Yang pertama, fakir atau orang yang tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin atau orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Yang ketiga, rikob atau hamba sahaya atau budak. Yang keempat, gorim atau orang yang memiliki banyak hutang. Yang kelima, mualaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, fisabilillah atau pejuang di jalan Allah. Yang ketujuh, ibnu sabil atau musyafir dan para pelajar perantauan. Yang kedelapan, amil zakat atau panitia penerima dan pengelola dana zakat. Tetapi yang lebih diutamakan yaitu fakir dan miskin. Adapun waktu pelaksanaannya, yang pertama, waktu wajib untuk membayar zakat fitrah adalah saat matahari terbenam di akhir Ramadan menuju Idul Fitri. Waktu sunnah yakni sholat subuh dan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Yang ketiga, waktu mubah yaitu pada awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Adapun komoditi yang dizakati, yang pertama beras, yang kedua biji-bijian, yang ketiga gandum, dan yang keempat sektor pendistribusiannya zakat fitrah yaitu ada fakir dan miskin. Selanjutnya IZN atau Indeks Zakat Nasional. Indeks Zakat Nasional atau IZN adalah alat ukur untuk mengetahui perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. IZN dilakukan rutin setiap tahun sejak 2016 oleh Pusat Kajian Strategi atau Puskas, Basnas RI. IZN tahun 2021 diikuti 290 OPZ, terdiri 27 Basnas provinsi dan 263 Basnas kabupaten atau kota. Seperti yang dilihat dari gambar di samping, IZN mencakup dua yaitu makro dan mikro. Dalam makro terbagi lagi menjadi 3 yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah untuk zakat, dan data lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik. Terbagi lagi dari data lembaga zakat resmi dan muzaki dan mustahik. Yang pertama, jumlah lembaga zakat resmi, muzaki, dan mustahik. Yang kedua, rasio jumlah muzaki individu terhadap jumlah rumah tangga nasional. Yang ketiga, rasio jumlah muzaki badan terhadap jumlah badan usaha nasional. Dan mikro terbagi menjadi 2 yaitu kelembagaan dan dampak zakat. Dalam kelembagaan dibagi lagi menjadi 4 yaitu penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Dan dampak zakat terbagi lagi menjadi 3 yaitu indeks kesejahteraan. Yang kedua, modifikasi indeks pembangunan manusia. Yang ketiga, kemandirian. Selanjutnya ada zakat mal. Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan seseorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai syarat zakat mal. Yang pertama, kepemilikan penuh. Yang kedua, harta halal dan diperoleh secara halal. Yang ketiga, harta yang dapat dikembangkan atau diproduktifkan atau dimanfaatkan. 4. Mencukupi nisab. 5. Bebas dari hutang. 6. Mencapai haul. Dan 7. Dapat ditunaikan. Adapun lagi mustahik dari zakat mal sama seperti zakat
fitrah, tetapi zakat fitrah lebih mengutamakan fakir dan miskin. Mustahik zakat mal ada 8, yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga rikab, yang keempat gorim, yang kelima mualaf, yang keenam fisabilillah, dan yang ketujuh ibnu sabil, dan yang kedelapan amil zakat. Dar zakat mal yang pertama zakat emas, nisabnya 85 gram, waktu 1 tahun, kadar 2,5%. Yang kedua zakat perak, nisabnya 595 gram, waktu 1 tahun, kadarnya 2,5%. Yang ketiga profesi, senilai emas 85 gram, waktu 1 tahun, kadar 2,5%. Yang keempat niaga, nisabnya 95 gram, waktu 1 tahun, kadar 2,5%. Yang kelima pertanian, 14 ton panen, 5% diairi, dan 0,7 ton 10% diairi dengan. Selanjutnya komoditi zakat mal. Yang pertama ada zakat peternakan. Apa sih itu zakat peternakan? Zakat peternakan adalah zakat hasil ternak, meliputi hasil dari peternakan hewan baik besar, sedang, dan kecil. Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak, baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Sedangkan haulnya, yakni 1 tahun untuk setiap hewan. Seperti gambar di samping, untuk unta 5 ekor dan haul. Selanjutnya ada sapi, kerbau, dan kuda 30 ekor, zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. 40 ekor, zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Selanjutnya kambing atau domba 40 ekor dan haul. Setiap tambahan 100 ekor, zakatnya tambahan 1 ekor umur 1 tahun. Selanjutnya ada zakat pertanian. Zakat hasil pertanian adalah salah satu jenis zakat mal. Objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lainnya. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan atau sungai atau mata air maka 10%. Dan apabila diairi dengan cara disiram, irigasi, atau adanya biaya tambahan maka zakatnya 5%. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami zakatnya 5%. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kilo. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, terdapat pendapat lain menyatakan 815 kilo untuk beras dan 1481 kilo untuk masi yang dalam bentuk gabah. Selanjutnya ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi. Motivasi untuk berbisnis atau diperjualbelikan, dan motivasi mendapatkan keuntungan. Nisab zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat sebesar 2,5% dan sudah mencapai 1 tahun atau haul. Adapun zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang mempunyai emas dan perak bila telah mencapai nisab dan haul. Nisab emas adalah 20 dinar atau 85 gram emas murni, dan perak adalah 200 dirham atau setara 672 gram perak. Artinya, bila seorang telah memiliki emas sebesar 20 dinar atau perak 200 dirham dan sudah setahun, maka ia telah terkena wajib zakat, yakni 2,5. Sektor pendistribusian zakat mal ada 5. Yang pertama fisabilillah, yang kedua ekonomi, yang ketiga pendidikan, yang keempat advokat atau dakwah, dan yang kelima selanjutnya adapun amil. Apa sih itu amil? Amil adalah seorang yang ditugaskan untuk mengambil atau mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya. Syarat amil yang pertama beragama Islam, yang kedua mukallaf atau berakal dan balik, yang ketiga amanah, dan yang keempat memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat. Tugas amil yang pertama mengumpulkan zakat, kedua memelihara dan mengelola zakat, yang ketiga mendistribusikannya. Pendapat ulama tentang amil harus muslim, tetapi boleh juga non-muslim, dan boleh kedua-duanya. Non-muslim
boleh menjadi amil, tetapi gajinya tidak boleh diambil dari zakat, yang artinya harus digaji oleh lembaga yang memperkerjakan amil tersebut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.